Ya, baiklah kita tenang dan arahkanlah seluruh hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan untuk itu kepada Bapa dan Keluarga Tuhan yang telah siap untuk beribadah, kepada Bapa waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu Persekutuan Unit 1 Zaitun yang diberkati Tuhan, selamat sore, Shalom. Bapak Ibu, kita cukup berdiri, kita memulai ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 340 ayat yang pertama. Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Dalam nama Allah, Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus, penuntun kita. Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan. Yesus Kristus tak berubah pun, di namanya Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak Ibu Persekutuan Unit 1 Zaitun yang diberkati Tuhan, di sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga berakhir ke ayat yang 43. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya persilakan seorang ibu untuk membawa kita dalam doa pembacaan. Sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan, mari datang, bukalah akal otak serta pemikiran kami, supaya firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami boleh bisa mengerti dan menekan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke renungan singkat, saya persilakan paduan suara atau vokal grup dari ibu-ibu Unit 1 Di
Paskah yang membebaskan. Ya masih sama seperti tema Paskah kita, dan tema ini diperkuat dengan bacaan kita tadi, yaitu Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga ayat 43. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, berita Paskah adalah berita sukacita, sebuah berita yang besar tentang kemenangan umat Kristen. Mengapa? Karena isi berita itu tentang kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga. Sebelum peristiwa kebangkitan, Yesus terlebih dahulu mengalami penderitaan. Yesus disalibkan dan mati. Namun melalui kebangkitan, Yesus menang atas maut. Kesaksian tentang kebangkitan Yesus kemudian menjadi dasar iman kekristenan kita hingga saat ini. Berita Paskah yang kita wartakan saat ini sejatinya dipengaruhi iman kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nats bacaan saat ini menjelaskan perubahan pemahaman Petrus yang semula eksklusif menjadi inklusif. Artinya bahwa kebangkitan Yesus telah mempengaruhi cara berpikir dan tindakan Petrus dalam tujuan pemberitaan dan relasi dengan sesama manusia. Sebelumnya Petrus berpikir bahwa kesaksiannya hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Namun melalui penglihatan yang dinubuatkan Allah, Petrus pun menyadari kesadarannya, menyadari dirinya, serta berkeinginan merangkul perbedaan. Kornelius yang semula tidak mengenal Kristus melalui Petrus sebagai perantara, pada akhirnya bersedia bertobat dan dibaptis. Bapak Ibu sekalian, pola pikir, tindakan, dan perkataan kita yang mendatangkan stigma, diskriminasi, ataupun disibukkan dengan aktivitas pembuatan Taman Paskah. Esensi pembuatan Taman Paskah sejatinya adalah cara kita membangun komunikasi yang selama ini terputus, kerjasama yang selama ini tidak efektif, bahkan bukan hanya memperindah ruang publik atau kintal, tetapi juga memperindah relasi sosial kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang merayakan Paskah itu seremoni belaka, ikut-ikutan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan momen Paskah untuk kita saling sapa menyapa, sudah lama tidak jumpa, akhirnya jumpa dalam kegiatan-kegiatan perayaan Paskah. Teristimewa perayaan pembuatan Taman Paskah. Pembuatan Taman Paskah kita ya akhirnya berjumpa dan saling mengkomunikasikan kekurangan dan kelebihan kita. Dan itu bentuk-bentuk persekutuan yang kita bangun, ya. Ya, untuk itu kedepannya mari kita ciptakan jemaat di Pemda Kota yang solid, persekutuan kita di unit juga, dan semuanya dimulai dari unit-unit pelayanan, dari pribadi-pribadi keluarga, sehingga damai Paskah menuntut kita untuk berbuat baik dengan sesama sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita kadang-kadang kita lihat-lihat juga, mau ibadah dia ini ibadah di satu rumah, baru banyak orang. Kalau ibadah di sini ya sebentar lalu. Ini juga diskriminasi sebenarnya. Jadi persekutuan kita ini tidak ada sekat, tidak boleh ada sekat jurang pemis antara kita karena latar belakang, ada yang berkelebihan dan ada yang berkekurangan. Tetapi kita juga harus meningkatkan iman percaya kita karena kita satu dalam Yesus Kristus. Bukan kita satu karena kekayaan, bukan kita satu karena satu keluarga, satu darah, satu kampung, tetapi kita satu karena Yesus yang telah menebus dosa kita manusia. Mengaminkan renungan kita di sore hari ini. Saya mengundang solois Bapak Maxweno untuk
membawakan lagu pujian. Dan lengkapi aku, tiada yang mustahil bagiku, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam, aku mau berserah dalam tangan di jalanku. Aku mau ada di dalam tangan hidup dan matiku. Sehingga di rambutku dia menyenangkanku dan tinggi harapku seumur hidupku. Kita menjaga kebutuhan untuk berdoa. Bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Sampai selama-lamanya. Anak sekalian dipersilakan berdiri. Dan setelah kita ada dalam pengutusan berkat Tuhan, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.